Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, dan kita sudah belajar di sesi ini betapa pentingnya peperangan rohani bagi para pengusaha. Sistem yang lama, pengusahanya cari hamba Tuhannya yang perang. Hamba Tuhannya yang berdoa. Tapi zaman sekarang, saudara, para pengusaha harus tahu perang, harus tahu berdiri bagi kota. Saudara, jadi perlengkapi diri kita. Oke, mungkin sebagian saya lihat ada banyak orang yang orang-orang baru. Perkenalkan, nama saya Joseph Henry Gumulya, asal dari Makassar. Saya gembala sidang gereja Sinar, Jemaat Holy Glory Church di Makassar. Tempatnya di Travelers Hotel Pinisi, lantai 11 dan 12. Ya, tahun depan atas kehendak Tuhan kita akan menempati sebuah tempat yang baru di Makassar, gereja di sana. Dan ya, di bulan Juni itu minta Ibu Panglima dan kita semua untuk boleh dan saudara, orang-orang sedang kerja siang malam. Ya, buat saya sesuatu yang luar biasa, dan semua karena anugerah Tuhan. Kemudian ketika saya diberi tugas, salam dari istri saya Weni Gumulya dan anak saya Ivan. Hari ini mereka semua sedang berada di Bali, pelayanan dan juga liburan bersama. Saya dapat tugas di sini, jadi kita spread ya. Dan hari ini saya beri tema standar Tuhan untuk para pengusaha, entrepreneur. Siapa yang rindu mengenal standar Tuhan bagi para pengusaha? Boleh angkat tangannya. Kenapa penting, saudara? Karena kalau saudara nggak ikuti standar Tuhan, polanya kita beda dengan orang lain. Anda mungkin punya uang, tapi bukan berkat Tuhan. Ada banyak orang yang kaya, tapi rumah tangganya kacau. Ada banyak orang yang kaya, tapi kehidupannya tidak bahagia. Ada banyak orang yang kaya, tapi hidupnya mengalami sakit-sakitan. Yang Tuhan inginkan adalah bahwa kehidupan kita mengalami kelimpahan dalam segala hal dalam hidup ini. Amin. Baik, saya pelan-pelan masuk dan dengan cepat karena waktu saya juga terbatas. Sebelum saya lupa, nanti di akhir ingatkan saya yang mau fine dining, dan mungkin kita bisa ngobrol, bisa mendoakan, dan yang lain bisa sharing bersama. Hanya untuk 25 orang, ya, hanya untuk 25 orang. Nanti bisa ambil maju ke depan dan diambil ya. Baik, saya selain gembala sidang, backgroundnya adalah pengusaha. Sampai sekarang saya menduduki komisaris, dan anak saya, istri saya lah yang ada di lapangan. Bidang pekerjaan itu hotel, restoran, ya sekarang ada 3 franchise restoran, tidak sadar sudah puluhan juga ya, dan IT dan yang lainnya, saudara. Semua karena anugerah Tuhan. Jadi saya agak hati-hati kalau bersaksi mengenai berkat Tuhan, karena kita bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan-jangan kemudian Tuhan lihat hati kita, merasa bahwa itu karena kekuatan, itu karena kita yang rohani, itu karena kita yang boleh. Padahal enggak, saudara. Semua karena Tuhan. Amin. Baik, Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Sebenarnya lanjut ayat 28. Firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa
Taris bawahi kata berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ayat 28 kemudian dikatakan, kemudian Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah, sekali lagi, atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap. Kita garis merah, kita pasang mata kita kepada siapa yang ingin, seperti kata firman Tuhan, saudara memiliki kuasa atas semua yang diciptakan. Ikan-ikan di laut, burung di udara, air di saudara, atmosfer di atas dan di bawah bumi. Semua kita ingin. Tapi waktu saya baca untuk kali ini, saudara perhatikan satu hal yang kadang kita lupa. Yaitu berkat itu dicurahkan atas laki-laki dan perempuan. Mereka diberkati sebagai suami istri. Ada banyak orang ingin diberkati sendiri. Oh, karena saya hebat, karena saya pintar, karena saya yang jago perang, karena saya jago kerja. Saudara, saya mendapati bahwa orang yang tidak membina suami istri hubungannya dengan baik, istri tidak bisa menundukkan dirinya dan menempatkan suami pada otoritas, ataulah suami tidak bisa mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Awalnya mungkin naik, tapi di ujungnya itu kehancuran. Jadi saya mau berkata kepada saudara, mari hari ini, sebelum akhir tahun, rendahkan diri saudara. Rendahkan diri saudara, karena hubungan suami istri ini bicara tentang generasi. Ini bukan bicara tentang apapun. Kalau hubungan saudara suami istri baik, anakmu pasti baik. Yang iblis ini hancurkan adalah apa? Generasi. Iblis tidak takut saudara perang, tapi suamimu, istrimu di rumah, anakmu, engkau tidak pedulikan. Dia nggak takut. Saya jujur, saya bilang. Tapi waktu keluarga saudara benar, waktu saudara bergandengan tangan suami istri, waktu engkau teriak dengan anakmu, waktu doa sepakat itu terjadi, berkat itu dicurahkan. Saya melihat ada banyak bisnis, awalnya suami istri baik, tapi begitu bisnisnya naik, diberkati, masing-masing sibuk, dan akhirnya suami berselingkuh, istri juga berselingkuh. Akhirnya apa? Pekerjaan hancur, mereka cerai. Dan akhirnya tidak bisa menjadi kesaksian. Jadi saya mendorong kita untuk memberi perhatian ini. Jangan lari sendiri. Saya awalnya itu lari sendiri saudara. Saya nggak peduli istri dan anak saya. Oh, saya ambil doa puasa setahun, saya ambil doa puasa 3 tahun. Saya nggak peduli. Istri saya nggak mau doa, nggak apa-apa. Istri saya sampai berkata, Pak, kamu lihat saya ini berdarah-berdarah, berlari ikuti kau. Sampai satu kali Tuhan berkata, nak, berhenti dan turun. Kalau hari itu saya tidak turun, saya tidak mungkin melihat hari ini bagaimana Tuhan memakai istri dan anak saya. Jangan pernah abaikan sebelum terlambat waktunya.
Jangan lebih banyak engkau memberi waktu kepada orang lain. Cerita di telepon lebih panjang. Di ketentuan di gereja kami dilarang konseling laki-laki dan perempuan. Baik via telepon juga dilarang. Dilarang keras. Di gereja Sinar dilarang keras untuk hal itu. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bahkan ketika saya memberi persembahan atau saya menabur kepada orang yang saya mau menabur ini ibu-ibu, ini anak rohani perempuan saya tidak pernah memberi dari tangan saya. Yang beri itu istri saya. Begitu juga istri saya, tergerak ada hamba Tuhan laki-laki, dia tidak pernah menabur. Mengapa? Karena kita tahu bahwa iblis sedang mengintai. Kita boleh tidak jatuh cinta, tapi orang jatuh cinta dia kejar saudara. Ada banyak orang oleh pekerjaan mengorbankan istrinya, mengorbankan anaknya untuk pekerjaan. Ada banyak orang mengorbankan anaknya, istrinya untuk pelayanan. Anda kehilangan kuasa. Engkau berbicara, yang teriak di rumah istrimu dan berkata pembohong itu. Anakmu cerita, dia berkata pembohong itu. Saudara, dia naik ke atas dan menggugat engkau. Sehingga pelayananmu, hidupmu tidak berbuah. Perhatikan baik legal ini. Perhatikan baik. Ayat ini mungkin sederhana seringkali kita dengar. Tapi dibutuhkan kerendahan hati untuk sebuah pemulihan. Anak saya pernah kembali, waktu pulang, gereja sedang berkembang, ini kira-kira 8 tahun yang lalu. Dia baru pulang dari luar negeri, sekarang Ivan umur 30, dia umur 22. Dan dia berkata, "Pak, saya mau bicara 4 mata." Apa yang dia katakan saudara? Dia bilang seperti ini, "Saya mendengar Papa punya banyak anak rohani." Saya nggak senang karena kata-kata itu tidak pernah dia ucapkan. Dan tapi dia berkata, Papa, saya mau terus terang. Papa bukan Papa rohaniku. Setiap kali ke Papa khotbah, ada suara yang bicara, pembohong. 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 Kenapa saya datang gereja paling depan, paling terlambat, pulang paling cepat? Kalau boleh saya tidak dengar Papa khotbah. Kenapa? Saya datang hanya karena tidak enak anak pendeta. Tapi Papa tidak ada buahnya. Saudara tahu, saya duduk di kursi dan shaking itu kursi. Seperti saya dipukul sama Mike Tyson. Dan saya nangis ke Tuhan, saya berkata, Tuhan, aku gagal. Dan Tuhan berkata, lihat pintu sudah terbuka. Anakmu bisa bicara. Dan hari itu saya minta maaf. Saya peluk dia. Gini, enggak, saya mau pergi ke Australia. Beri Papa 1 tahun waktu untuk berubah. Saya ambil baskom, basuh kakinya. Bukan sebentar, itu setengah jam, 1 jam, saya nggak tahu berapa lama. Istri saya berkali-kali saya basuh. Kenapa? Karena dulu saya merusak. Saya sibuk bisnis, diabaikan keluarga. Saya pikir istri saya cukup saya bawa uang. Anak saya bawa uang, itu yang dia inginkan. Ternyata salah saudara. Anak saya tumbuh dengan broken home. Saya tidak malu cerita ini. Agar supaya saudara juga memiliki keberanian untuk anak-anakmu dipulihkan. Sehebat apapun saudara dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Kalau engkau tidak perhatikan keluargamu, 1 kali saya sudah melihat banyak orang hancur di ujungnya. Jadi saya peringatkan sebagai hamba Tuhan, perhatikan baik. Ini bukan pekerjaan 1 hari, ini pekerjaan seumur hidup. Istri saya pernah ngomong, Pak, saya sudah tidak cinta. Dan dia berkata,
Bagaimana pernikahan kita? Saya nangis, saudara. Saya basuh kakinya. Saya berkata, maafkan. Mengusahakan untuk baik. Kita laki-laki ini kadang-kadang mudah menyakiti, tapi tidak tahu bagaimana menyembuhkan. Kita maunya apa? Perempuan sembuh sendiri. Anggu kepalanya laki-laki, ya. Jangan perempuan ya anggu, saudara. Perempuan ingin bagaimana memenangkan suami? Gampang. Tunduk. Ibu Iin kenal istri saya. Dan bagaimana selama ada apa-apa saya tanya papa. Saya tanya bapak. Anak saya tanya bapak. Walaupun dia yang kerja, walaupun dia yang lebih sibuk, saudara, ada apa? Tunggu saya tanya bapak. Dia belajar menundukkan diri, dan itu menjadi contoh bagi anak-anak yang lain. Saudara ingin menangkan suamimu, tundukkan diri. Tapi perempuan itu sulit, menundukkan diri itu mudah. Tapi di hatinya selalu merasa hebat daripada suaminya. Suamiku tahu apa sih? Saya lebih pintar ini, saya lebih pintar itu. Itu yang harus dirubah, saudara. Menjadikan suamimu kepala adalah sebuah penghormatan. Seperti gereja Tuhan yang tunduk pada mempelai, yaitu Kristus sendiri. Adakah sikap saudara berbicara, sikap saudara bertindak, kau benar-benar tunduk? Izinkan Tuhan meremukkanmu. Seperti saya diremukkan. Saya tidak pernah membasuh kaki, tidak pernah berkata minta maaf. Tapi sejak Tuhan bicara dan berkata, kalau kau lari sendiri, kau akan lihat ada masanya semuanya terlambat. Jadi dengan kasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya tahu Anda pasti punya banyak alasan. Pak, suamiku begini, Pak, istriku begini. Bagaimana? Anda pasti punya banyak alasan. Tapi Tuhan hanya ingin satu, kerelaan. Merendahkan diri. Pikul salib. Buat suami, buat istrimu, buat anakmu. Karena sehebat apapun khotbah saudara, pelayanan saudara, peperangan rohani saudara, perusahaan saudara, keuangan saudara, orang tetap melihat keluargamu. Barulah itu berdampak. Sehebat apapun engkau menabur kepada orang, orang tetap lihat keluargamu. Jadi saya ingin berkata, gereja Tuhan, saatnya untuk bangkit. Amin. Next, berikutnya. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang yang hina. Kalau saudara ingin diberkati, sukses, standar pekerjaan saudara itu mesti cakap. Di atas rata-rata itu orang yang cakap. Kalau seperti kami bisnis restoran, kalau punya restoran ayam penyet, harus di atas rata-rata. Belajar saudara. Karena Tuhan berkata kau harus cakap. Dia sudah memberi kita kuasa. Makanya suami istri itu penting, akur dengan anak itu penting saudara. Karena kuasa itu diberi dalam keluarga saudara. Saudara melakukannya cakap. Anda bisa bayangkan, kayak saya seperti dulu, pekerjaan sudah pusing, sampai di rumah, juga rasanya tidak betah di rumah. Setiap kali saya lihat istri saya berkata, istriku jelek sekali. Ya saya jujur, saya udah pernah ngomong sama istri saya, dia mungkin lihat ini, karena dia mendoakan. Tapi itu
Mata kita yang dibutakan. Kita lihat yang lain lebih cantik, lebih lembut, tidak pernah marah-marah. Yang lain lebih oke. Itu mata yang jahat. Mungkin perempuan juga begitu. Wah, ada ini suamiku sibuk melulu. Kalau si ini, dia berjam-jam biasa dia dengerin saya. Saudara merendahkan diri. Dan engkau akan melihat Tuhan bekerja memulihkanmu. Tuhan yang mengangkatmu. Iblis ini mengambil kuasa itu. Tapi hari ini saya berdoa, kuasa itu diturunkan atas saudara. Amin. Cakap melakukan. Waktu kau bersatu, hikmat turun bersama-sama. Istri adalah penolong saudara. Istri bukan saingan saudara. Suami adalah kepala. Dia bukan juga saingan saudara. Jadi ketika saudara bersatu, engkau cakap melakukan segala perkara. Saya sering kali berkata, tanpa istri saya nggak bisa seperti sekarang. Istri saya juga selalu berkata, kalau bukan suami saya, tanpa suamiku, saya nggak bisa seperti sekarang. Karena kita bukan lagi dua, tapi satu. Apakah tidak ada perbedaan? Ada. Karakter saya dengan istri itu berbeda. Saya cuek, istri saya perfeksionis. Saya korelik melankolis. Saya korelik sanguin. Istri saya flegmatik, melankolis. Korelik juga ada. Jadi saudara bisa bayangkan perbedaan itu. Tapi kita mau belajar bersama-sama untuk bersatu selalu. Saling mengerti, saling merendahkan diri. Bukan tentang siapa yang benar, siapa yang salah. Karena kuasa diberi bersama-sama suami istri. Perintah itu tidak turun kepada Hawa saja atau Adam saja. No, setelah mereka diberkati, maka diberkata berkuasalah. Jadi tanamkan ke diri saudara, saya tidak bisa mengalami kuasa Tuhan yang penuh tanpa benar-benar sehati dengan istri dan suamiku. Amin, saudara. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad. Dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Kalau saudara mengabaikan keluargamu, bukan kata saya, jangan marah dengan saya saudara. Ada kata murtad di situ. Kalau kau mengabaikan orang-orang di dekatmu, orang tuamu, murtad. Saudaramu, murtad. Apalagi suami, istri, dan anakmu, engkau murtad. Jadi berkat yang diberikan tidak pernah buat diri kita. Berkat yang diberikan itu haruslah dialami, dirasakan, diterima oleh keluarga. Oleh orang-orang yang dekat. Oleh orang tua saudara. Oleh saudaramu yang lain. Kalau tidak, itu murtad. Bagaimana kita memperlakukan berkat Tuhan? Ternyata Roma 4 ayat yang keempat saudara. Saya tulis akun bank di bumi dan akun bank di surga. Akun bank di bumi isinya apa? Rupiah, dolar, semua investasi. Akun bank di surga isinya apa? Upah. Upah. Roma 4 ayat keempat dikatakan, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah tetapi sebagai haknya. Ini bicara tentang iman Abraham. Ketika Abraham bekerja, Abraham diberkati, itu diperhitungkan sebagai haknya karena dia percaya. Tapi saya kaget ketika melihat terjemahan asli dan bahasa Inggris. Itu bukan hak tapi debt, hutang. Maksudnya begini saudara, ketika saudara diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan yang memberi kuasa,
Berkat itu tidak pernah buat diri kita karena itu hutang. Berkat itu adalah untuk juga orang lain. Tadi yang bagian manajemen sudah mengupas hal itu. Ada bagian kita, ada bagian orang. Ada bagian kita tabur, ada bagian Tuhan. Dan itu hutang. Makin besar berkat yang saudara terima, makin besar hutang. Sadar atau tidak betapa banyak kebaikan Tuhan, betapa banyak berkat yang kita terima, itu hutang. Bagaimana kalau saya berkat itu hanya buat diri sendiri? Ada di Lukas 16 ayat 25 yang bicara tentang orang kaya dan Lazarus. Ayat 25 dikatakan seperti ini, yaitu dikatakan, tetapi Abraham berkata, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala sesuatu yang baik sewaktu hidupmu. Jadi, betapa banyak kebaikan Tuhan. Harusnya kita sadari itu. Dan kita orang yang berhutang untuk kita menjadi berkat. Semakin banyak berkat, semakin banyak berkat yang kau terima, saudara harus tahu bahwa ini dititipkan dalam hidupku untuk keluarga, untuk orang tua, untuk saudara-saudara, untuk kemenakan-kemenakan, untuk anak kita lebih-lebih, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan dan yang lainnya. Saudara, dulu saya merasa begitu sulit memenangkan keluarga saya, keluarga istri, keluarga saya. Tapi ketika ayat ini datang dan berkata, itu hutang nak. Hari ini semua kemenakan dari istri saya kami angkat menjadi anak angkat. Anak. Dan hampir semua, hampir 100% istri saya itu bersaudara 7. Semua kemenakan-kemenakan itu sekarang melayani di gereja dan ada di gereja. Oleh karena apa? Saudara mesti berbuah buat mereka. Saudara mesti melakukan yang baik buat mereka. Buat saudara-saudara kita. Jangan pernah abaikan. Sehingga orang berkata, wow luar biasa. Karena dia menjadi berkat. Apakah tidak pernah saya disakiti? Apakah saya tidak pernah dilupakan? Apakah saya tidak pernah diomongin yang jelek? Pernah, tapi buat saya itu gak penting. Yang penting apa? Buat hutang. Kebaikan, lakukan itu. Karena itu perintah Tuhan. Jangan inginkan balasan. Menangkan keluargamu. Saya rindu bahwa pasukan Tuhan bersama keluarga engkau berperang. Dan engkau akan menuai banyak. Saya tutup di Galatia 3 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Galatia 3 ayat yang ke-8, bagian B, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Terjemahan asli The King James berkata olehmu, through you, melaluimu. Jadi kalau saudara ingin diberkati, jadilah saluran berkat. Amin. Sadari bahwa kita berhutang banyak. Dan saudara lihat berkatnya tidak akan pernah. Kadang-kadang istri protes, anak protes. Wah, kalau buat pelayanan, papa saya mau nabur begini, tapi kalau buat saya nggak ada. Buat istri nggak ada, tapi kalau buat orang lain ada. Saudara seringkali dengar begitu? Seringkali dengar begitu? Jangan abaikan. Karena itu berarti Anda belum jadi berkat buat keluargamu. Ya, saya mau berkata menjadi berkat buat orang lain itu baik.
tapi menjadi berkat buat istri, buat anak. Kalau saya dengan orang lain bisa beri, tapi buat istri harusnya tidak pernah kita membatasi. Amin. Amin. Kalau buat pelayanan bisa kasih berapa, tapi buat istri saudara mau beli tas, mau beli apa yang lain, mau beli apa, padahal ada uang, saudara bilang no, 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 no. Anak saudara berkata no, 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 no. Itu salah manajemen. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri.